seseorang makhluk masyarakat, maaf, masuk. 1 hour later. Maksud ibu, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak ibu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari pembelajaran mengenai peran dan fungsi sosiologi bab 1 kelas 10. Jadi untuk anak-anak ibu yang ingin mengetahui penjelasannya, bisa disaksikan baik-baik videonya ya. Kemudian untuk yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah sini. Selamat menyaksikan. Gambar yang pertama, kita lihat gambar di samping. Di sana ada kegiatan kerja bakti dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan apa? Kepentingan umum. Jadi untuk kepentingan masyarakat tersebut, mereka melakukan kerja bakti dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Itulah kenapa dimasukkan ke dalam makhluk sosial. Untuk gambar yang kedua, kenapa dimasukkan ke dalam makhluk individu? Karena gambar yang kedua ini menjelaskan seseorang yang sedang menonton televisi untuk kepentingan diri sendiri tanpa digunakan untuk memenuhi kepentingan umum. Jadi dia menonton TV untuk memenuhi keinginannya sendiri, dilakukan secara perseorangan atau diri sendiri. Itulah kenapa disebut sebagai makhluk individu. Jadi kesimpulannya apa? Untuk gambar si Deva ini masuk ke dalam makhluk individu sebagai seseorang yang memenuhi kepentingan diri sendiri atau sebagai individu yang otonom. Kemudian yang kedua sebagai makhluk sosial yang kerja bakti, dikarenakan dilakukan suatu sosial masyarakat, dilakukan oleh masyarakat yang saling terhubung untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kemudian kita masuk bagian pertama untuk hakikat sosiologi. Di gambar di samping sudah ada August Comte sebagai bapak sosiologi. Kenapa beliau sebagai bapak sosiologi? Karena pada abad ke-20, pada akhir abad tersebut ada suatu fenomena masyarakat namanya revolusi industri. Ada yang pernah dengar? Revolusi industri ini terjadi dikarenakan adanya pergantian sistem kerja. Dari awalnya pekerjaan industri yang dilakukan oleh manusia kemudian digantikan dengan mesin. Hal ini berdampak sangat besar di masyarakat. Ada yang menganggur, ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian penghasilannya menurun dan sebagainya. Jadi industri-industri ini menggunakan mesin-mesin ini untuk membantu, mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Karena dampaknya sangat besar, impactnya di masyarakat sangat besar dirasakannya. Kemudian banyak pengangguran dan sebagainya, fenomena-fenomena masyarakat bertebaran di mana-mana. Jadi ini kemudian selanjutnya menjadi kajian yang diperhatikan oleh August Comte. Kemudian August Comte berpikiran bahwa ini nih ilmu tentang masyarakat, fenomena di masyarakat ini masuk di pembelajaran sosiologi, dinamakan sosiologi. Kemudian ada sosiologi dari kata sosios Latin dan logos Yunani. Sosios artinya teman, logos artinya ilmu. Jadi tapi bukan ilmu tentang teman, friendzone. Bukan ya. Jadi sosiologi ini itu hanya perumpamaan. Sosiologi ini ilmu tentang individu masyarakat, ilmu tentang kajian masyarakat ya. Bagaimana masyarakat ini bertindak, berperilaku, saling berhubungan satu sama lain, saling berkomunikasi dan menghasilkan fenomena atau kejadian. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat bagaimana para tokoh sosiologi ini menginterpretasikan arti dari sosiologi. Yang pertama adalah August Comte, bukan Auguste Comte. August Comte, beliau memberikan pemikiran bahwa sosiologi merupakan suatu gejala sosial di masyarakat. Ada juga Emile Durkheim. Emile Durkheim memberikan pengertian bagaimana sosiologi sebagai fakta sosial, cara seseorang berpikir, bertindak, dan berperilaku di luar suatu individu yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan untuk mengendalikan individu lain. Yang selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber memberikan pemahaman bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu bagaimana membangun dan bagaimana masyarakat
berbanyak kewajiban dalam bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Suryono Sukamto, bukan Surjono Sukamto ya, itu karena ejaan lama, jadi Suryono Sukamto. Suryono Sukamto ini tokoh penting di Indonesia. Beliau ini memberikan pemikiran-pemikiran sosiologis untuk menyumbangkan ilmunya tersebut di Indonesia tentang pemikiran-pemikiran sosiologinya. Suryono Sukamto memberikan pemikiran bahwa sosiologi merupakan suatu fenomena ataupun kejadian yang ada di masyarakat yang kemudian saling terhubung, ada hubungannya satu dengan yang lainnya, satu individu dengan individu yang lainnya. Next. Setelah kita mengetahui tentang pengertian-pengertian sosiologi, sekarang kita beralih ke pemikiran sosiologi dari tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama, ada Auguste Comte. Auguste Comte ini seorang pemikir positivis. Jadi beliau ini memiliki pemikiran bahwa manusia bertahap dalam berpikir. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua metafisik, kemudian yang terakhir adalah tahap positifis. Jadi untuk tahap yang pertama adalah teologis, bagaimana semua benda yang ada di dunia ini memiliki kekuatan. Itu adalah pemikiran yang pertama. Yang kedua, pemikiran metafisik. Jadi, suatu kejadian itu terjadi karena suatu sebab. Manusia sudah berpikir, oh ada kejadian ini nih, pasti ada sebabnya. Tapi, manusia-manusia ini masih berpikir bahwa adanya kekuatan gaib. Jadi, mereka masih berpikir hal-hal gaib. Untuk yang terakhir, tahap yang terakhir, pemikiran manusia mengenai positivis ini bahwa suatu kejadian atau fenomena itu terjadi karena suatu sebab yang masuk akal. Jadi masyarakat ini sudah mencari tahu fakta-fakta sosial ini di masyarakat dengan akal pikiran yang masuk akal, seperti itu ya. Next ada Max Weber. Max Weber berpikiran bahwa pemikiran tentang para peneliti ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengaji gejala sosial di masyarakat. Jadi masyarakat ini ada nilainya, ada tujuannya, kemudian ada sikap-sikapnya yang kemudian dituntun berdasarkan suatu aturan. Kita masuk ke pemikiran selanjutnya, yaitu pemikiran tentang solidaritas dari Emile Durkheim. Solidaritas dalam pemikiran Emile Durkheim dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah solidaritas organik dan yang selanjutnya adalah solidaritas mekanik. Untuk solidaritas organik ini terjadi di masyarakat perkotaan. Mereka sudah membagi-bagi pekerjaan sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Misalkan ada CEO-nya atau pengendali modalnya, kemudian ada karyawan tim IT, ada karyawan bagian pemasaran, seperti itu. Jadi dibagi sudah berdasarkan spesialisasi masing-masing. Kalau solidaritas mekanik itu terjadi biasanya di lingkungan masyarakat pedesaan. Kita lihat di suku Dani di Papua. Suku Dani ini misalkan yang laki-laki berburu mencari mangsa untuk makan dari anggota sukunya. Sedangkan untuk yang perempuan adalah bagian meramu. Jadi yang perempuan ini bekerja untuk meramu, memasak, seperti itu. Mereka saling bekerja sama berdasarkan kesadaran, berdasarkan kesamaan kepercayaan atau kesamaan dalam suatu kelompok masyarakat. Berikutnya adalah tokoh yang sangat fenomenal. Kita tahu Karl Marx sangat fenomenal dikarenakan Karl Marx ini memiliki pemikiran tentang kelas sosial. Bagaimana suatu masyarakat itu dibagi berdasarkan kelas-kelas sosial tertentu. Ada kelas sosial borjuis, diingat-ingat borjuis itu adalah kelas sosial kaum atas, seseorang atau kelompok yang memiliki modal, sedangkan kaum proletar adalah kelas bawah atau orang yang dieksploitasi oleh kaum atas. Jadi pemikiran Karl Marx ini berpikiran bahwa dalam suatu masyarakat itu ada kelas sosial kaum borjuis dan kaum proletar atau kaum bawah, seperti itu. Berikutnya lagi ada pemikiran dari Herbert Spencer. Herbert Spencer ini berpikir bahwa manusia terdapat 3 tahap evolusi. Ada tahap primitif, kemudian militan, dan yang terakhir adalah industri. Kita beralih ke George Simmel.
George Simmel memiliki pemandangan tentang gaya hidup. Bagaimana gaya hidup dalam masyarakat modern itu berpengaruh terhadap kesadaran. Yang selanjutnya adalah Talcott Persson yang mengeluarkan buku tentang fungsionalisme struktural. Jadi Talcott Persson ini lebih berpikir atau mengutamakan tentang struktur sosial di masyarakat. Ada bagian-bagian sosial di masyarakat. Bagian-bagian ini memiliki fungsi atau kepentingannya masing-masing yang saling berhubungan dan saling berkaitan. Kemudian berikutnya ada teori sosiologi. Kita lihat yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi ini adalah pemikiran dari Herbert Spencer dan Auguste Comte. Jadi beliau ini berpikir bahwa evolusi ini terjadi ketika seseorang yang pertama dari primitif kemudian mengarah ke modern. Kita lihat contohnya di samping. Ada bagaimana dari perannya manusia ini sebagai pekerja industri yang kemudian pekerjaan mereka digantikan oleh mesin. Mesin ini dimasukkan ke dalam golongan modern. Jadi pemikiran yang pertama ini, bagaimana teori evolusi ini menjelaskan bahwa seseorang yang dari primitif kemudian selanjutnya akan ke tahap modern. Dan yang kedua, bagaimana teori evolusi ini kemudian menjadikan hal-hal yang modernitas atau modern tidak dapat dihindari lagi karena manusia selalu berkembang dan selalu berubah-ubah. Seperti itu teori evolusi. Lanjut berikutnya adalah teori fungsional struktural yang disampaikan oleh Talcott Persson. Jadi Talcott Persson ini memberikan pengertian bahwa seseorang individu itu atau masyarakat itu seperti organ tubuh loh, saling keterkaitan atau saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Bisa kalian lihat di samping ini ada seseorang dengan rambut ikalnya, keritingnya, kemudian ada rambutnya, kemudian ada telinga dan sebagainya. Nah, bagian-bagian tubuh ini pastinya akan memiliki fungsi. Begitu juga di masyarakat, bagian di masyarakat pasti memiliki fungsi masing-masing. Dari fungsi-fungsi ini, mereka akan saling keterkaitan dan saling berhubungan untuk melakukan suatu tindakan sosial. Jadi yang berikutnya adalah Ralph Dahrendorf memiliki pemikiran tentang bagaimana ia menentang pemikiran Karl Marx untuk kaum borjuis, kelas atas, dan kaum proletar, kelas bawah. Ralph Dahrendorf memberikan pemikiran bahwa mereka meskipun berbeda tapi punya tugas pokoknya masing-masing kok. Kalau misalkan kelas proletar, kaum pemilik modal, mereka sebagai pengusaha, sedangkan kelas kaum bawah itu adalah buruh, karyawan pabrik sebagai orang-orang kelas bawah. Nah, itu mereka punya fungsi atau tujuan menjalankan kewajibannya masing-masing karena mereka saling terhubung dan terkait seperti itu. Ya, Ibu lupa. Jadi Ralph Dahrendorf tadi itu adalah teori konflik. Dia memberikan pemikiran tentang teori konflik, bagaimana kelas sosial ini karena punya kepentingan yang berbeda kemudian terjadi konflik, terjadi pertentangan seperti itu. Kalian masih ingat ada banyak sekali pada tahun-tahun seperti ini, pada saat COVID ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup ataupun kolaps dikarenakan mereka kekurangan modal dan kehilangan pemasukan investasi investor seperti itu. Kemudian kaum bawah atau pekerja buruh protes terhadap kaum proletar karena menganggap gajinya kurang nih, kok gajiku belum dibayarkan, kok insentifku belum dibayarkan. Nah, pertentangan kedua kelompok ini dinamakan teori konflik atau teori konflik kelas sosial. Social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Pada teori pertukaran sosial ini memberikan pemikiran tentang bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan perhitungan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi mereka ini berperilaku bagaimana caranya berkomunikasi atau berhubungan sosial dengan seseorang itu untuk kepentingannya, keuntungannya. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah imbalan atau reward, yang kedua ada pengorbanan cost, dan yang terakhir adalah profit, keuntungan yang diperoleh. Jadi itu adalah bagian pertama untuk penjelasan sosiologi. Kita akan berpindah ke capture 2, bagian yang kedua. Bagian pertama tadi kita sudah menjelaskan, kita lihat tokoh-tokoh sosiologi, bagaimana beliau ini menjelaskan tentang
sosiologi. Kemudian untuk selanjutnya yang chapter 2, kita akan membahas bagaimana sosiologi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bagaimana sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan? Nah, kita lihat di chapter 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.